Shalom saudaraku, ini sudah bulan Oktober dan sebentar lagi tentu kita akan merayakan Natal. Sharing firman Tuhan pagi ini, saya ambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini perikop tentang silsilah Yesus Kristus. Saudara, saya memberi judulnya Kasih Karunia yang Menembus Garis Silsilah dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saudara, saya harus menjelaskan latar belakang kontekstual ayat ini. Jadi, dalam silsilah, dalam budaya Yahudi yang sangat patriarkal, biasanya yang disebut hanya nama laki-laki, tidak ada disebut nama perempuan. Tetapi ada yang istimewa dalam silsilah Kristus, ada yang disebutkan 5 nama perempuan. Dan saya menyebut perempuan-perempuan ini perempuan yang sangat signifikan sehingga namanya harus disebut. Tetapi setelah saya gali latar belakangnya secara terperinci, bisa dikatakan ini tidak layak. Justru ini menjadi aib-aib yang harus dibeberkan dalam silsilah Mesias. Saudara, kenapa bukan nama Hawa, ibu pertama atau wanita pertama, atau Sarah yang merupakan ibu bangsa-bangsa, atau Lea dan Hagar yang merupakan ibu 12 suku Israel. Tetapi kelima wanita yang konon pada saat itu budaya patriarkal Yahudi sangat kental, perempuan kelas 2. Namun 5 nama wanita ini harus disebut. Saya percaya dalam firman Tuhan semuanya ada rahasia, ada suatu pesan yang ingin Tuhan katakan. Sehingga saya menyebut justru wanita-wanita ini istimewa dan mereka diberi kehormatan sehingga namanya harus disebutkan dalam silsilah Kristus. Ternyata mereka jauh dari sempurna. Saudara, dari sini kita belajar kelahiran Kristus bukan hanya mujizat dari surga, tetapi juga hasil dari jejak perempuan-perempuan yang tidak sempurna yang dipilih untuk menggenapi kasih karunia Allah. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Matius dicatat oleh seorang pemungut cukai yang juga diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga dia menulis silsilah Mesias dengan sengaja, dan saya tahu itu dituntun Roh Kudus. Ada 5 nama perempuan, saya sebutkan. Yang pertama, Tamar, kisahnya di Kejadian 38. Kedua, Rahab, pelacur, kisahnya di Yosua 2. Ketiga, Rut, wanita Moab, kisahnya di kitab Rut. Batseba, teman perselingkuhan Raja Daud. Dan juga Maria, yaitu ibu Yesus yang harus hamil duluan di luar nikah. Saudara, bila kita melihat dari mata manusia, kelima perempuan ini bukan dari garis yang sempurna, tapi ini menimbulkan banyak kontroversial karena latar belakang yang terlukai seperti Tamar, janda anak dari Yehuda, yang akhirnya jadi janda dan incest dengan Yehuda. Tetapi dari anak Tamar dan Yehuda lah silsilah Yesus Kristus. Saudara, Tamar janda yang menyamar demi menegakkan keturunan. Rahab, dia pelacur kelas kakap dan dia menjadi penyelamat bangsa Israel. Rut, dia hanya wanita Moab, bangsa yang kejam, bangsa yang tidak kenal Allah. Tapi dari rahimnya lah keturunan silsilah Kristus. Batseba, dia korban dosa. Ini adalah aib perselingkuhan Raja Daud dengan istri dari prajuritnya yang setia. Namun dia menjadi ibu raja yang paling berhikmat, Raja Salomo, yang akhirnya meneruskan garis keturunan silsilah Yesus Kristus. Saudara, Maria bukan wanita yang populer. Dia hanya gadis miskin, bahkan dicurigai hamil di luar nikah. Dan dia mengandung Mesias pada saat dia sangat muda, saudara. Dalam budaya patriarkal, nama-nama ini tidak layak muncul. Ini hanya merusak, hanya menambah aib. Tapi Allah suka membeberkan karena dia punya tujuan. Nama-nama yang tidak layak disebutkan justru dijadikan saluran kasih karunia. Saudara, Tuhan menulis sejarah keselamatan itu lewat tangan yang dunia anggap ternoda. Bayangkan ini, saudara. Saya mau membagikan 3 pesan utama dari perempuan dalam silsilah Kristus. Kasih karunia Allah menembus masa lalu yang kelam. Saudara, wanita Tamar dan Rahab ini sama-sama wanita yang sangat-sangat kontroversial. Tamar dan Rahab
punya masa lalu yang tidak pantas. Ini sangat tidak pantas bila kita melihat dari ukuran standar manusia. Tapi mereka punya iman yang luar biasa dan keberanian mereka melampaui stigma-stigma apapun. Saudara, Tamar ini berjuang untuk keadilan ilahi saat sistem menolak haknya. Diperlakukan tidak adil, dia menjadi korban sistem. Rahab percaya kepada Allah Israel, bahkan sebelum ia mengenal hukum Taurat. Keduanya ini menunjukkan tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih karunia yang ingin menebus. Kasih karunia itu tidak mencari yang bersih, yang sempurna, tapi kasih karunia Tuhan justru membersihkan yang ditemukan, yang dicari. Saudara, seperti lilin kecil di ruang gelap. Tidak peduli seberapa pekat masa lalu Anda, satu percikan iman itu bisa mengubah sebuah garis keturunan. Saya mau menyampaikan yang kedua pesan dari sini. Kasih karunia Allah melintasi batas etnis dan status sosial. Kita tahu bangsa Yahudi sangat-sangat fanatik dengan sukunya. Tapi Yesus berkali-kali menembus batas-batas etnis. Karena Yesus, Tuhan kita, cinta segala bangsa. Rut seharusnya tidak masuk. Rut, dan ini seorang Moab, masuk ke bangsa yang memandangnya najis, namun dia menjadi nenek moyang Yesus, Batseba. Dia pernah dijatuhkan oleh kekuasaan. Justru dia menjadi ibu Salomo, simbol hikmat dan kemuliaan kerajaan Israel. Dalam dunia yang penuh sekat suka mengkotak-kotakan, percayalah, Tuhan akan menunjukkan bahwa rencana ilahi tidak dibatasi ras, asal usul, atau reputasi. Saudara, Tuhan tidak memilih yang sempurna. Saya ulang, tapi dia menyempurnakan yang dia pilih. Tuhan tidak memilih yang sempurna. Anda tidak harus sempurna sehingga dibilang pantas jadi pendeta, pantas jadi ini. Tidak ada kita yang pantas. Kalau ada yang merasa dia pantas, dialah makhluk yang paling tidak pantas. Karena kita ada semua karena kasih karunia. Tuhanlah yang memantaskan kita ketika dia memilih kita. Saudara, dari sini kita belajar seperti benang emas. Bayangkan saudara, dijalin di kain lusuh. Kasih karunia itu menjahit hidup yang robek itu menjadi permadani keselamatan. Demikianlah gambaran kasih karunia. Saudara, yang ketiga pesan dari kisah ini, kasih karunia Allah menyelamatkan ketaatan yang murni. Saya ulang, kasih karunia Allah menyempurnakan ketaatan yang murni. Saudara, Maria ini puncak dari 5 perempuan simbol ketaatan murni di tengah kesalahpahaman dunia. Tidak apa-apa dunia salah memahamimu, selama kau punya kemurnian dan ketaatan kepada firman Allah, Tuhan yang akan jadi pembelamu. Saudara, kata Maria di Lukas 1 ayat 38, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, dia tidak memahami seluruh rencana, tetapi percaya sepenuhnya kepada sang perancang. Iman sejati itu bukan mengerti segalanya. Anda tidak perlu harus ngerti, semua ngerti. Tetapi saat Anda berserah penuh dan menyerahkan segalanya. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap. Ketaatan Maria tumbuh menjadi terang dunia. Kristus sendiri. Saudara, dari sini ada inti makna teologis yang ingin saya bagikan. Ingat, Allah berdaulat atas sejarah manusia. Dia menulis garis keselamatan bahkan lewat luka dan kegagalan. Keselamatan bersumber dari kasih karunia, bukan kelayakan. Setiap nama dalam silsilah adalah saksi bahwa Kristus datang bagi yang berdosa. Tuhan mencari yang tidak sempurna, bukan yang sempurna. Perempuan dipakai Allah sebagai saluran kasih karunia. Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, sehingga batas-batas itu ditembus di silsilah Yesus. Yesus sudah bilang, hei kamu siapa laki-laki suka ngecilin perempuan? Nih, gue sebutin nama-nama 5 ini. Bahkan gue sebutin yang gak layak menurut matamu. Siapa kamu menghakimi? Mereka ciptaanku yang sepadan denganmu, laki-laki yang suka merendahkan perempuan. Jangan marah gitu dong, Bu. Jadi perempuan dipakai sebagai saluran kasih karunia. Ingat, semua lahir dari rahim perempuan.
Jadi di tengah budaya patriarkal, Allah sedang meninggikan yang suka direndahkan. Kasih karunia tidak mencari keturunan sempurna, ia yang melahirkan keselamatan